Halo guys. Halo guys. Jadi di sini kali ini kita akan membahas tentang film apa Kadep? Squid Game yang Season kedua. 2. Oke. Jadi banyak banget teori-teori berasumsi yang dibuat oleh penonton-penonton gitu mengenai apa aja nih Kadep mungkin. Yang pertama itu adalah teori orang 001 yang dimana dia itu kan frontman-nya atau yang bosnya lah ya, kayak raja terakhirnya, dan dia ikut ke gamenya yang kalau menurut gua dia pengen ngetes si pemeran utamanya kan, yang sebelumnya kan dia udah tahu tuh, udah pernah ngeliat kan pemeran utamanya si nomor 456. Dia masuk buat ngetes, dan mungkin dia juga penasaran kali. Kalau menurut gue penasaran tentang gamenya. Kasih orang pada ngikutin. Kalau menurut gue ya, teori 001 itu dari awal mungkin udah ada gitu. Teori 001 itu dipakai pada season pertama, yaitu kakek-kakek. Ingat gak lo? Namanya siapa tuh, kakek siapa tuh? Kakek Tara di sini. Iya, 001 mungkin ada ntar di diskusi. Kakek ini udah ada muncul di season 1. Dan 001 pada awalnya di season 1 itu ikut bermain game dari 1 sampai terakhir ya kadang. Iya, tapi di season 2 ini entah kenapa, coba kamu perhatiin aja di video ini, di season 2 di game pertamanya 001 itu tidak ada, tapi mendengarkan musik Fly Me to the Moon kalau nggak salah ya. Nah, mungkin teori ini bisa dibenarkan ya adanya, karena mungkin kita juga udah tahu di season pertama di episode terakhir itu si kakak polisi, bukan kakak polisi sih, lebih tepatnya si polisi ini, si Ji-Hoon. Iya. Si Ji-Hoon itu bertemu dengan frontman saat adu tembak di episode terakhir tuh di gua tuh kalau nggak salah, di luar gua. Nah, ya masa iya pada enggak gitu kalau 001 adalah dia gitu, padahal mukanya ya udah pasti mirip banget gitu. Tapi alasannya paling di 001 menurut gue ya, lebih tepatnya 001 pengen menjaga keseimbangan dalam game karena adanya 456. Kalau nggak ada 001 pasti game pertama itu udah pulang tuh. Karena pemilihan pertama ya, dia yang nentukan main apa tidaknya gitu. Setelah game pertama maksud gue, game keduanya gitu. Nah 001 memilih lanjutkan. Lanjut ke teori kedua kan? Teori kedua nih mengenai kapten kapal Squid Game. Kapten kapalnya yang polisi siapa nih namanya, coba searching. Namanya ada di sini, guys. Ya, kapten kapal lah, mungkin lu inget nih, mungkin overlay, ambilkan fotonya. Nah, kapten kapal ini kenapa sih dia nggak menemukan lokasi-lokasi? Maksudnya polisi si Ji-Hoon ini nggak menemukan lokasi Squid Game. Sedangkan kalian perhatikan, mungkin tampilin lagi Kadap, di sini dalam peta ini adalah pulau-pulau kecil gitu yang berdekatan. Nggak mungkin sama sekali si Ji-Hoon ini nggak bisa temuin itu walaupun diarsir. Mungkin ada kejanggalan dari si kapten kapalnya yang mengarahkan Ji-Hoon ke salah lokasi yang tidak sesuai peta menurut gue ya pribadi. Dan dilihat dari episode ke-6 atau ke-7 ya, yang dia ngebunuh tim population Ji-Hoon tuh, dibunuh ya, kita kaget lah. Di episode 7 itu terdapat si kaptennya itu membunuh si polisi. Oh ya, penyelidik polisi itu, anggota penyelidik polisi. Dan juga menurut gua dia tuh pengkhianat karena mungkin dari tim si frontman, karena dia mengarahkan ke pulau yang udah disiapkan ledakan mungkin di episode 4 ya. 5 atau 5 ya, episode 5 deh, episode 5 menurut gue. Di episode 5 itu si kapten kapalnya ya mengarahkan ke pulau yang sudah disediakan jebakan oleh frontman. Nah, makanya menurut gue itu kapten kapal ini ya. Tapi banyak asumsi bahwa si kapten kapal ini pemain sebelumnya. Iya, player. Iya, player, dan dia memenangkan game itu seperti ya player 456. Kayak kan dia kan udah lama kan game itu kan. Jadi kan kalau kalian juga pernah lihat yang pas dia buka arsip kan udah ada tuh. Kemungkinan juga bahwa Captain Park bisa jadi adalah salah satu pemenang Squid Game dari tahun 1990. Hal ini diperkuat oleh adegan di season pertama, di mana Junho sempat menemukan daftar nama pemenang Squid Game. Dan salah satu nama yang muncul di sana adalah Park Pil-sum, pemenang pertama dari Squid Game yang sudah berjalan di tahun ketiganya. Jika teori ketiga nih Kadap mengenai number 125, Park Min-soo. Gimana menurut lo? Kalau gue yang Park Min-soo kan, katanya sih kalau dari video yang udah beredar, ternyata si Park Min-soo itu kan
termasuk bagian dari orang-orang Squid Game ya. Kalau di situ kan jadi dia tuh VIP 3 kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi alasan dia di situ menurut gua mungkin buat nge-cover si 001. Iya kan, karena kan mungkin dia sebagai bawahannya nggak mau lah gitu. Atasan tiba-tiba kalah, tiba-tiba tembak segala macam. Jadi kayak dia kayak berusaha buat nindungin terus, kayaknya segitu. Kalau menurut itu gua. Oh. Kalau menurut gua dari asumsi banyak di internet gitu bahwa player nomor 125 ini Park Min Soo yang cundang lah di timnya Thor gitu. Bener gak sih Thor? Ya Thor, bener kan Thor? Thanos. Iya Thor. Goblok, yang malu. Thanos, sorry. Timnya Thanos gitu. Dia kan kayak pecundang banget. Tapi ternyata kata banyaknya di internet dia adalah seorang ya VIP lah, bisa disebut timnya frontman gitu. Kenapa sih dia main ke dalam game itu? Padahal kan ya mungkin bisa dibilang duitnya udah banyak lah. Sebagai VIP kan penyumbang ya. Iya, penyumbang. Nah emang di season 1 ada tuh di kategori aktornya. Emang bener sih hampir-hampir mirip, gue lihat juga. Tapi balik lagi sih, kenapa dia bermain? Mungkin lebih tepatnya gue juga agak setuju sih sama asumsi-asumsi di internet mengenai Park Min Soo ini yang bermain karena ya sebagai ya tangan kanan atau ya buat ngebantu 001. Tapi kata gue sih, menurut gue ya beda visi mia. Kalau 001 ini lebih berasumsi lagi balik lagi kayak ke 001 pada season 1 pada si kakek-kakek itu yang dia pengen emang bersenang-senang, emang tujuannya sebelum mati kan tuh. Kenapa kamu main ini? Kenapa kamu buat game ini? Terus tiba-tiba ditembak tuh pas di rumah sakit tuh setelah gamenya selesai. Nah kata gue, menurut gue ya dia balik lagi karena emang pengennya bersenang-senang di dalam game itu, bukan karena player 456. Teori keempat berarti ya? Ya teori keempat. Orang nomor 120, siapakah dia sebenarnya? Menurut gue sih yang player 120 MVP. Sebagai orang yang lumayan suka main game FPS, dia MVP. GG banget. Yang itu kan? Iya. Yang nembak-nembak kan? Benar, iya. Yang jago nembak. Jago. Itu keren. Kalau gue kehadirannya di sana tuh kayak yaudah bikin udahlah semua pada itu. Kalau misalkan game terakhir pas adegan terakhir yang pas dia udah lagi ngambil peluru yang udah dikumpulin dan kalau dia nggak disuruh berhenti sama ibu-ibu, itu kayaknya bakal seru dah bro. Ada perang hak lawan banyak, seru banget itu. Tapi gue nggak tahu ada tapi seru sih, dia kayak MVP banget lah, gendong dia bos. Oke lah. Kalau menurut gua player ya 120 ini bakalan jadi pemenang di Squid Game season 2 ini kan. Menurut gua pribadi. Karena emang banyaknya spoiler tentang pemenangnya siapa. Ntar menurut gue yang bakal pemenang si dia 120. Tapi dia akan final melawan si player 125 ini. Si VIP ini. Oh iya. Tapi ada spekulasi juga banyak. Ternyata VIP ini main di season 2. Nggak cuma si tadi doang, 125. Tapi ada tuh yang bapak-bapak mungkin yang jahat tuh. Tau nggak lu sih yang jahat, yang berseberangan gitu maksud gue. Dia milih main terus. Yang tua? Iya, yang tua. Oh iya. Menurut gue kayaknya juga patut dicurigai gitu. Dia seorang VIP menurut gue ya. Asumsinya. Juga banyak sih teori-teori kayak gitu di internet juga. Ya, tapi yang pasti player 120 ini GGWP dah. Yeah. Pasti menang di season 2 ini menurut gue. Goreng-goreng deh, mantap banget. Iya, oke. Yang kelima, yang terakhir. Teori kelima mengenai orang nomor 456. Oh iya, pada season 2 ini mungkin kalian udah pernah tahu kenapa alasan 456 ikut bermain lagi. Nah, ada juga banyak teori-teorinya lah. Entah dia ntar jadi akan frontman kedua, entah dia akan menghancurkan Squid Game dari dalam. Banyaknya player 456 dapat berasumsi dari internet, dari orang-orang gitu. Tapi kalau menurut asumsi pribadi gue ya, 456 ini bakalan jadi ya balik lagi sih, sama balik akan jadi si frontman-nya itu. Tapi nggak menghancurkan game itu. Game itu akan berjalan terus dan bakal ada season berikutnya. Tapi kemungkinannya enggak sih, kan dia kan emang dari dulu kan selalu kayak nggak suka lah kan, kayak buat nyerang-nyerang. Nah, kalau gue agak berbeda pendapat sama Bijak. Oke, gimana? Kalau menurut gue kan kalau Bijak kan kalau yang sebelum-sebelumnya
player jadi frontman atau frontman jadi player kan gitu. Hah. Nah kalau menurut gue dia nggak bakal jadi itu, tapi itu sesuai yang tujuan utamanya kan pengen ngancurin Iya. game Squid Game. ya. Tapi Kalau menurut gue kayaknya agak mungkin dah. ya mungkin Misalkan dia, gitu. ya dihancurin pastinya. Iya, Kata lu. dihancurin. Oh, tapi kata ya balik lagi ntar nih Ah. si Ji-hoon pas ketemu sama spoiler alert juga mungkin 001 itu adalah kakak tirinya si Ji-hoon yang dicerita di episode ke-8 saat terpuruknya. Si Ji-hoon yang dipanggil ya di orang tuanya tuh yang dipecat dari kepolisian. Tahu Ya. dipecat tahu dicabut doang gitu dari kepolisian. Terus ibunya ngomong tentang ya menceritakan kakak tirinya. Mungkin tampilannya kadang 001 nih, tes. 001. Nah, di situ tuh sebenarnya kakak tirinya si Ji-hoon ini, si polisi ini. Alert untuk polisinya ternyata namanya Junho atau Wi Ha-jun. Ya, Wi Ha-jun. Nah, si polisi itu ada di episode 8 tuh bersama ibunya mengenai kakak tirinya gitu. Nah, mengapa menurut gue kenapa si 456 nggak bakal jadi menghancurkan Squid Game? Karena mungkin alasannya karena Squid Game ini mengorbankan banyak orang untuk demi kebaikan satu orang. Nah, dari situlah mungkin 456 akan terbuka ya pikirannya bahwa nggak semuanya bisa lu tolong. Kan mungkin dari sekarang yang terakhir tuh si frontman ngomong di episode terakhir sudah bermain superhero-nya. Nah, dari situlah mungkin ntar 456 akan ya dicuci otak atau apalah yang akan jadi frontman selanjutnya dan akan melanjutkan gamenya. Dan ntar mungkin asumsi gue ya, ini ya nggak tahu lah benar apa enggak gitu. Squid Game selanjutnya 45 gitu, 4 ke 5 ya Tiga. 3 kan ntar pasti masih berlanjut dari episode season 2 gitu. Tapi misalkan emang Squid Game ini nggak dihancurkan di episode 4 dan 5 dan 6 nya itu bakalan Junho lawan 456. Saya sama gue ya asumsi gue aja sih kenapa gue punya alasan itu yang nggak bakal menghancurkan game. 456 akan mempertahankan judul game. Oke, mungkin itu aja asumsi dari gue dan Kadapa. Ya betul. Mungkin ada asumsi-asumsi lain bisa komen ya ditaruh aja lah di kolom komentar tersebut. Kalau emang kalian merasa kayaknya lu ngasal lu, ya nggak apa-apa. Ya ini kan asumsi pribadi gitu ya. Punya asumsi dan cocokologi aja gitu namanya juga. Ya buat seru-seruan aja kayak misalkan kayak kalian ngomongin konspirasi aja gitu loh. Iya, betul. Dan ini jangan percaya 100% lah gitu. Ini asumsi dari kita aja nih sebagai penikmat videonya. Akankah lanjut seperti itu sesuai dengan asumsi orang lain atau kita gitu. Ya kita nantikan aja di Squid Game ya season 3 lah. Betul. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video yang terbaru dari kita gitu. Oke, see you next time. Bye.